Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hubungan dua garis lurus. Kalau kemarin masih tentang satu garis lurus, kalau sekarang dua garis lurus. Nah, apa sih hubungannya? Oke, kita perhatikan ke papan tulis. Disimak dan dicatat ya anak-anak. Oke anak-anak, di sini kita akan bahas hubungan dua garis lurus. Nah, hubungan dua garis lurus ini terdiri dari dua. Yang pertama sejajar, yang kedua tegak lurus. Nah, untuk sejajar lambangnya garis miring 2, sedangkan tegak lurus lambangnya itu seperti siku-siku. Nah, Ibu akan gambarkan dua garis lurus yang dimaksud sejajar dan tegak lurus. Yang pertama, sejajar. Berarti ada dua garis yang saling sejajar. Kita namain ini garis 1, yang ini garis 2. Bentuknya bisa yang lain, misalnya kita buat miring. Nah, ini juga sejajar. Ini garis 1, ini garis 2. Nah, sejajar itu jika kita perpanjang garisnya sampai panjang sepanjang apapun tidak akan berpotongan. Makanya dia disebut sejajar. Nah, kalau tegak lurus, misalnya Ibu gambarin garis satunya seperti ini. Ini garis 1. Kemudian kita butuh garis satu lagi. Kita tarik lagi. Ini kita ambil garis 2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini akan membentuk siku-siku. Nah, maka ketika dua garis ini berpotongan dan saling membentuk siku-siku, maka dia dikatakan tegak lurus. Oke, nah kaitannya apa sih hubungan dua garis lurus ini? Dia akan berkaitan dengan yang namanya gradien. Nah, kalau sejajar, gradien 1 sama dengan gradien 2. Kita tandain, ingat ya, gradien 1 sama dengan gradien 2. Dia akan sama karena dia sejajar. Contohnya, misalkan Ibu punya M1-nya di sejajar 3, maka M2-nya tetap 3. Ya, dia akan sama. Beda ceritanya jika dia tegak lurus. Hubungan gradiennya M1 dikali M2 menghasilkan min 1. Nah, pasti bingung nih. M1 kali M2 nilainya min 1. Ini hubungan gradiennya. Kita ambil contohnya biar lebih jelas. Misalkan Ibu punya M1 nilainya 2. Berapa M2-nya untuk tegak lurus? Nah, cara mudahnya kita ganti dulu. 2 itu kalau kita ubah ke pecahan, maka dia akan menjadi 2/1. 2/1. Sama nggak 2 bagi 1 tetap 2? Sama, biar lebih mudah. Nah, untuk mendapat M2-nya tinggal kita balik 1/2. Pertama itu ya, balik dulu angkanya, kemudian lihat. Kalau positif maka M2-nya negatif. Nah, Bu, kok bisa? Coba kita buktikan jika dikalikan. M1 jika dikali M2 benar nggak min 1? 2/1 dikali min 1/2. Kalian pecahan, 2 kali min 1 min 2. 1 kali 2 2. Min 2 bagi 2 min 1. Terbukti? Terbukti. Nah, kita ambil contoh lainnya untuk lebih memperjelas. Ini contoh pertama. Kita ke contoh kedua untuk tegak lurus. M1 nilainya min 1/3. Maka M2 adalah, tinggal dibalik, 3/1. Kalau tadi min di M1-nya, maka ini plus. Maka M2 sama dengan 3 bagi 1, 3. M2-nya sama dengan 3. Gitu dan seterusnya. Bisa kalian coba di angka yang lainnya ya.
Nah, kita ke contoh soal. Diketahui garis K Y sama dengan 3X tambah 5 sejajar dengan garis L yang melalui titik min 2,1. Maka persamaan garis L adalah, nah kita lihat tahapan demi tahapannya. Oke, harus diperhatikan nih biar tahu yang mana yang duluan. Nah, pertama-tama kita tandai dulu dari soalnya, harus bisa memahami maksud soal. Garis K, katanya garis K Y sama dengan 3X tambah 5. Ibu tandain ya, 3X tambah 5. Tulis dulu, ada garis K. Nah, garis K itu Y sama dengan 3X tambah 5. Kemudian kita lanjutin soalnya. Sejajar, kasih lambangnya. Nah, sejajar dengan garis L, ada garis satu lagi namanya garis L. Kita tulis ada garis L. Nah, garis L-nya melalui titik min 2,1. Ada titik min 2,1. Nah, min 2,1 ini punya si garis L. Tulis min 2,1. Nah, kemudian soalnya, maka persamaan garis L adalah, yang diminta garis L. Garis K-nya udah ada. Nah, ketika sudah bisa membedakan seperti ini, maka lanjut ke tahap berikutnya. Kita ke garis K. Cari dulu M-nya. Nah, kita cari gradien K, MK. Ingat kemarin di mencari gradien, Ibu sudah ajarkan jika bentuknya seperti ini, yaitu bentuk Y sama dengan AX tambah B, maka gradiennya adalah A. Oke, huruf yang di depan, angka yang di depan X. Berarti gradiennya berapa? Iya, MK-nya sama dengan 3. Nah, ketika gradiennya sudah dapat, maka kita ke gradien yang kedua, yaitu gradien garis K. Kalau sejajar M1 sama M2 sama. Berarti kalau MK-nya 3, maka ML-nya, nah kita tulis, maka ML-nya juga tetap 3. Oke, jangan bingung lagi. Kalau sejajar pasti gradiennya sama. Kemudian setelah dapat gradien, kita lanjut pindah ke garis L. Nah, di garis L diketahui melalui titik min 2,1 dan ML-nya 3. Maka kita harus menyusun persamaan garis lurus. Ada X1, ada Y1, ada gradien. Maka rumus yang digunakan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Ini kemarin di pertemuan saat kita zoom. Maka, nah dari sini nih diketahui M-nya udah ada. Satu titik udah ada ya. Inilah rumusnya. Baru kita masukin ke rumus. Y kurang Y1-nya nilainya 1 sama dengan M-nya 3 dikali X kurang X1-nya min 2, kasih kurung min 2. Kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah Y dikurang 1 sama dengan, rapiin dulu ya, 3 min ketemu min plus, jadi X tambah 2. Nah, baru kita kalikan satu-satu ke dalam ya. Oke, kita lanjutin lagi. Y kurang 1 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6. Kalau udah gini, tinggal Y sama dengan 3X tambah 6, min 1-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti plus 1, tandanya berubah.
sehingga diperoleh persamaan garis L adalah Y sama dengan 3X ditambah 7. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang hubungan dua garis lurus. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Untuk contoh soalnya akan diberikan di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak ibu. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.